Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrazzaq alladzi khalaqal khalqa wal arzaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahsanul akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi man fil afaq wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayah, sehingga dengan demikian kita bisa kembali berkumpul dan bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-thamina ashar min asma'illah al-husna ar-razzaq. Yang ke-18 dari asma'ul husna ar-razzaq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim dalam surat Az-Zariyat, Innallah huwar razzaq. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq huwallazi khalaqal arzaq wal murtaziqah wa awsalaha ilaihim wa khalaqa lahum asbabat tamattu biha. Ar-Razzaq itu artinya dialah yang menciptakan rezeki-rezeki dan menciptakan orang-orang yang menerima rezeki itu, dan dia yang menyampaikan rezeki itu kepada mereka, dan dia pula yang menciptakan bagi mereka sebab-sebab datangnya rezeki itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu artinya Ar-Razzaq. Allah itu adalah Ar-Razzaq. Dia yang menciptakan segala rezeki, dia yang menciptakan orang-orang yang diberi rezeki, dia yang menyampaikan rezeki kepada mereka, dia pula yang menciptakan segala sebab untuk datangnya rezeki itu. Secara ringkas biasa diartikan itu Ar-Razzaq dengan yang maha pemberi rezeki. Itu arti secara ringkas. Jadi Allah itu bukan hanya pemberi rezeki, tapi pencipta rezeki sekaligus. Pencipta, pemberi, dia yang menyampaikannya, dia yang membuatkan sebab-sebab sampainya rezeki itu kepada kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang
menciptakan kalian, dan kemudian Dia pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Itu Allah menciptakan kita, dan Allah pula yang memberikan rezeki itu kepada kita. Dan lagi firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada daripada yang melata di muka bumi, termasuk manusia, melainkan dijamin Allah rezekinya. Jadi Allah itu mencipta kita, dan Allah menjamin rezeki kita itu. Allah jamin rezeki kita, dan Allah mengetahui tempat kita. Allah tahu di mana tempatnya orang-orang yang menerima rezeki itu. Walaupun kita tersembunyi, walaupun kita di dalam kamar yang terkunci, Allah tahu tempat kita itu. Sehingga tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menyampaikan rezeki kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ruwiya anna Musa alaihi salam inda nuzulil wahyi ta'allaqa qalbuhu bi ahwali ahlihi fa amara Allah ta'ala an yadriba bi asahu 'ala as-sakhrah fanshaqqat wa kharajat sakhratun zaniyah summa daraba bi asahu 'alayha fanshaqqat wa kharajat sakhratun thalisah summa darabaha bi asahu fanshaqqat fa kharajat minha dudah kadzarrah wa fi famiha syai'un yajri majral ghidha wa rubi al-hijab inda sam'i Musa alaihi salam fasami'at dudah taqul subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam, begitu beliau menerima wahyu Allah menjadi rasul, begitu menjadi rasul, Nabi Musa ini diberi tugas oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, termasuk Fir'aun. Nah, di situ Nabi Musa ada kerisauan tentang anak istrinya, karena hilang waktu, hilang kesempatan untuk berusaha memberikan rezeki nafkah kepada anak istrinya, karena waktu dan tenaga habis dicurahkan untuk dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu. Nah, di saat itu Nabi Musa diperintah Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu yang besar. Dipukul Nabi Musa batu yang besar itu dengan tongkat, batunya pecah. Ternyata di dalam batu itu masih ada lagi batu. Dipukul Nabi Musa lagi batu yang kedua, ternyata pecah, masih ada lagi batu yang ketiga. Dipukul lagi batu yang ketiga, di dalam batu yang ketiga itu ada ulat. Ada ulat. Di mulut ulat itu ada makanan. Di mulut ulat itu ada makanan. Nabi Musa diberi Allah mukjizat untuk mendengarkan apa bunyi suara daripada ulat itu. Nah, ulat itu bersuara dan Nabi Musa mengerti apa suara ulat itu.
Ujar ulat itu, subhana may yarani wa yasma'u kalami. Maha suci Tuhan yang melihat aku, yang mendengar perkataanku, dan tahu tempat tinggalku, dan mengingat aku, tidak melupakan aku. Nah, ini suara ulat itu. Ulat ini letaknya dalam lapisan batu yang ketiga. Begitu ternyata ada makanan di mulutnya ulat itu. Nah, setelah kejadian ini, Nabi Musa sadar. Jangankan anak biniku yang di rumah, yang hidup di tengah-tengah kampung masyarakat, ini ulat yang dalam lapisan batu ada makanan di mulutnya. Apalagi anak biniku yang di tengah kampung itu diam. Kadang mungkin Allah akan membiarkan mereka kelaparan karena aku sibuk dengan dakwahku ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah yang menciptakan ulat, Allah yang memberikan rezeki kepada ulat itu, dan Allah yang membuatkan sebab menyampaikan makanan kepada ulat itu. Nah, ini menguatkan hati Nabi Musa untuk menyerahkan urusan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah kandungan daripada nama Allah yang ke-18 ini, Ar-Razzaq itu. Dia yang menciptakan rezeki, dia yang menciptakan makhluk yang diberi rezeki, dia yang menyampaikan rezeki, dia pula yang mengulahakan sebab datangnya rezeki itu. Nah, kemudian apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq, kita sudah percaya bahwa nama Allah itu Ar-Razzaq, karena itu Al-Quranul Karim, wajib kita percaya, wajib kita beriman bahwa Allah tadi yang menciptakan segala macam tadi. Nah, kalau sudah kita percaya, kalau kita beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq, akan membuahkan dua kelakuan. Nah, akan melahirkan dua sikap bagi orang yang mengimani nama Allah Ar-Razzaq itu. Allah yantazir rizqa illa minallah wa la yatawakkala fihi illa 'ala Allah ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, maka kita tidak akan menunggu rezeki melainkan hanya dari Allah. Kita tidak akan menanti rezeki kecuali hanya daripada Allah, karena Allah Ar-Razzaq. Dia yang menciptakan, dia yang menyampaikan, dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki kepada kita. Jadi yang kita tunggu rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Ar-Razzaq itu. Allah yantazirar rizqa illa minallah, bahwa dia tidak menunggu menantikan rezeki kecuali hanya daripada Allah, dan dia tidak berserah dalam urusan rezeki ini hanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu buah iman yang pertama. Kalau sudah kita beriman bahwa Allah itu punya nama Ar-Razzaq, kita akan menunggu rezeki hanya datangnya dari Allah, dan kita tunggu lewat siapa Allah mengirimkan rezeki itu. Apakah lewat si Fulan bin Fulan? Apakah lewat ini? Apakah rezeki kita bisa lewat ini? Allah yang akan mengaturnya, karena dia yang menciptakan rezeki,
Dia yang menyampaikan rezeki, dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki itu. Jadi percuma kita menunggu rezeki dari bulan bin bulan. Percuma kita menunggu rezeki dari dagang kita. Percuma kita menunggu rezeki dari pertanian kita. Karena yang memberi rezeki itu, yang mendatangkan rezeki itu adalah Ar-Razzaq, Allah yang Ar-Razzaq ini. Jadi tunggulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dari yang lain. Kalau kita beriman dengan Ar-Razzaq ini. Para muhibbin rahimakumullah. Manusia dalam hal tawakal, berserah kepada Allah dalam hal rezeki, ada terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki karena nama Allah Ar-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat tawakal kepada Ar-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Ar-Razzaq itu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarnya, kalau kada berusaha, kada akan datang rezeki kepada kita. Kalau kita kada berusaha, kita kada akan dapat duit. Kalau kita kada berhuma, kita kada akan dapat benih. Kalau kita kada berkebun, kita kada akan dapat buah-buahan. Nah, dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ia orang yang menuhanakan sebab, menuhanakan usaha. Karena ini anggapannya kalau kada berusaha, kada kalau hidup. Gimana mencari duit? Gimana datangnya makananmu kada berusaha? Kada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki, maha menyampaikan, dan maha membuatkan sebabnya. Banyak orang berusaha dagang. Nah, mati-matian dagang dipegangnya, seolah-olah dagang ini Tuhannya. Kalau kada berdagang, ini anggap kada bakal dapat duit. Ternyata duit itu datang di luar daripada dagang. Ternyata duit datangnya sekalinya lain di dagang. Ini menyangka bahwa kalau kada berdagang, kada beli duit. Ternyata ada hadiah. Ternyata ada apa yang mendatangkan duit baginya. Satu bukti bahwa Allah kuasa menyampaikan duit kepada kita dengan sebab selain dagang itu. Ini dagang itu hanya satu sebab. Dari sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu kalau kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal, berserah diri kepada Allah, karena dia yakin, beriman Allah itu Ar-Razzaq. Dia hanya diam di rumah, dia hanya sibuk beribadah, dia hanya sibuk belajar ilmu, dia hanya sibuk mengajar ilmu. Sedikit pun kada ada pikiran-pikiran duniawi, apalagi berusaha dunia. Urusan rezeki 100% aku serahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang, kada perlu berkebun, kada perlu beternak, kada perlu, aku hanya beribadah kepada Allah. Allah dengan namanya Ar-Razzaq pasti akan mengirimkan rezeki kepadaku.
Nah, ini orang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Contohnya siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam itu diam di dalam mihrab, kada tahu urusan nasi, kada tahu urusan makan, kada tahu urusan iwak. Tugasnya hanya beribadah kepada Allah, beribadah. Begitu masuk Nabi Zakaria ke dalam mihrab, ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Nabi Zakaria bingung, wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maka ijam dalam mihrab, kada keluar. Ijam kada berusaha, ijam kada bermasak, ijam kada mencari makanan. Gimana makanan datangnya? Apa jar Maryam? Min indillah, itu dari Allah. Allah yang mengatur siapa-siapa, kan ang mahatari makanan ke situ. Hari ini nang sebelah masjid benajar, aku nak mahatari Maryam gini makanan. Nah, esoknya nang sebelah sana pulang, hari-hari datang aja makanan kepada Maryam. Kada tahu diusaha. Tugas Maryam hanya ibadah kepada Allah. Urusan rezeki diserahkan kepada Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki itu. Nah, ini orang yang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Nah, kemudian lagi derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, tawakal yang nomor 3. Derajat tawakal yang nomor 3 ini orang yang berusaha, berdagang, bertani, beternak, tapi hatinya sedikit pun kada berpegang kepada dagangnya, kepada tanamannya, kepada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Jadi kan kada berusahaan itu masih di bawah lagi. Yang tinggi itu ini yang buka toko, tapi sedikit pun di hatinya bukan toko ini yang memberi dia rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki lewat sebab toko daganganku ini. Hatinya kada pernah lupa kepada Allah. Datang orang matahari duit, ini yakin bahwa duit ini adalah kiriman Allah lewat si Fulan bin Fulan ini. Nah, ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, jadi bukan hanya diam di rumah, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi derajat tawakal yang tinggi itu orang yang berusaha, tapi usahanya kada melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Maryam ibunda Nabi Isa. Nah, sewaktu beliau belum mengandung Nabi Isa, tadi di mihrab diamnya. Kada kalau orang masuk ke situ, dikunci. Coba Nabi Zakaria yang punya kuncinya. Setiap hari ada makanan. Nah, ini Maryam berada di makam tawakal yang nomor 2. Setelah Maryam hamil Nabi Isa, nah, Maryam ini melahirkan Nabi Isa. Melahirkannya bukan di mihrab, tapi di satu tempat di kebun, pas di bawah batang pohon kurma. Nah, Maryam melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, guyang pohon kurma itu, niscaya gugur buah daripada pohon kurma itu. Maryam disuruh mengguyang pohon kurma. Waktu di mihrab tadi Maryam kada berguyang-guyang pohon kurma, makanannya yang datang. Itu makam Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa, belum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nomor 2. Nah, di makam tawakal yang ketiga, Maryam punya kedudukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa,
Allah perintahkan huzzi ilaiki. Nah, goyang pohon kurma itu, niscaya dia akan menggugurkan buah kepada engkau. Disuruh Maryam berusaha. Menggoyang itu kan berusaha. Goyang pohon kurma supaya gugur buah. Padahal Allah bisa. Seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Jadi Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Artinya apa? Bahwa derajat tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha, namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Silahkan bertani, silahkan beternak, silahkan berdagang, tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melanggar hukum Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, kalau kita beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kita kadang menunggu rezeki melainkan dari Allah, dan kita tidak menyerahkan rezeki melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, buah iman kepada Ar-Razzaq ini. Nah, yang kedua, kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, ayyakuna sababan liusulil arzaq ila ibadillahi ta'ala bi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Nah, bahwa dia yang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya menjadi sebab sampainya rezeki-rezeki manusia. Jadi orang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya, kalau sudah beriman kepada Ar-Razzaq ini, dia membuka peluang-peluang kerja. Nah, sehingga dia menjadi sebab datangnya rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kesusahan, datang lawannya minta bantuan, bantu. Nah, berarti ini orang yang beriman dengan Ar-Razzaq. Dia menyebabkan orang dapat rezeki. Nah, ada orang kesusahan, orang kadakawa bayar hutang, orang kadakawa berobat. Kita mampu, kita bantu. Berarti kita beriman dengan Ar-Razzaq. Kenapa? Karena jadi sebab datangnya rezeki orang itu melalui kita. Jadi sumber rezeki. Nah, diri orang yang beriman kepada Ar-Razzaq ini jadi sumber rezeki orang lain kepadanya. Jadi rezeki Allah itu mengalir kepada makhluk Allah lewat dirinya. Jadi bukan hanya dia yang dapat rezeki, tapi dia sendiri merupakan pengalir rezeki Allah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir dengan hartanya, orang yang kikir dengan perbuatannya, orang yang kikir dengan pemikirannya, jelas jauh daripada iman kepada Ar-Razzaq ini. Jelas dia kada beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq, karena Ar-Razzaq itu pencipta rezeki sekaligus menyampaikan rezeki kepada orang lain. Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam doa beliau, Allahumma ja'al badani khizanata arzaqil abdan waj'al lisani khizanata qulubi ahlil iman. Ya Allah, jadikanlah badanku ini perbendaharaan rezeki badan-badan manusia. Jadi orang kelaparan datang kepada sidin, ada beras. Orang kehausan datang kepada sidin, ada banyu. Nah, orang kehabisan ini datang kepada sidin, ada. Jadi sidin itu seolah-olah menjadi sumber rezeki daripada manusia-manusia yang lain. Nah, inilah bukti orang yang beriman kepada Ar-Razzaq itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walhasil orang-orang yang membuka peluang-peluang rezeki kepada orang lain, itu contohnya orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq ini. Nah, para hukama mengatakan, man dhaqat bihi dunya wa qalla rizquh
wa da'ufat hilatuh fa alaihi ayyukthira min zikri hadzal ismil mubarak fa inna Allah yaftahu alaihi abwabar rizqi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ujar para hukama, barang siapa yang sempit dengannya dunia, sedikit rezekinya, lemah daya upayanya, artinya kada perjakian, orang ini hidup susah, kada banyak rezeki, daya upaya kada ada, kemampuan, hendaklah dia memperbanyak berzikir dengan nama Allah Ar-Razzaq. Memperbanyak itu kada ada hitungannya artinya. Baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, baca sebanyak-banyaknya. Yaftahillah, Allah buka atas dia abwabar rizki, pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki tanpa dikira-kira. Jadi ini Ar-Razzaq ini oleh para hukama dikatakan amalan bagi orang-orang yang sedikit rezekinya, supaya rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh memperbanyak menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita buka toko misalnya, toko sudah buka, barang sudah disusun, simpun dah, duduk baca Ar-Razzaq, datangan tuh orang bertukar. Allah akan mengirim orang-orang untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Timbang-timbang mau buka toko kada napa-napa, menukar kada ada. Toko sudah dibuka, barang disusun, duduk menghadang pembeli, baik membaca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Nyata dapat pahala, dapat pahala zikir. Jadi ada dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ini orang-orang yang berdagang kada tapi payu, berwarung kada tapi payu, duduk di warung baca ya Razzaq, ya Razzaq. Padahal melihat TV baik membaca itu. Apalagi badung bergantung lagi nyari rugi lagi. Mana kada payu bergantung pun ketinggalan baterai. Di toko pasaran sepi, sunyi. Pedagang ini berkumpulan, renang badung, renang bercatur. Dunia akhirat rugi, duit kada masuk, pahala kada masuk. Jika buka toko duduk, kada usah bertasbih, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Itu diibaratkan Siti Maryam mengguyang pohon kurma tadi. Nah, ya Razzaq, guyang. Allah akan menjamin tusakit alaika rutaban janiya, akan guguran kurma itu kepada engkau. Cuma sekali dua kali kada mampan itu biasa aja dulu. Kada mampu amalan itu langsung mampan sekali. Lain kayak obat diminum ampe saya kepala, lain amalannya. Amalannya kayak herbal terus penerus amalakan. Kayaknya bisa tetap buka, kada kata-kataran lagi jadinya kayaknya. Cuma jangan sekali kada ada perubahan, dua kali tatap dagang kada payu, tiga kali hampir. Nah itu ada lagi. Selesai sudah bilang tiga kali itu hampir. Tarusakan aja baca, tarusakan baca. Dijamin wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang kada dikira-kira. Dari jalan yang kada disangka-sangka. Nah itu faidah daripada orang-orang yang mengamalkan nama Allah ya Razzaq itu. Boleh dibaca di rumah, baik dibaca di warung, baca di toko, supir nang rumah ada penumpang baca ya Razzaq. Semuaan boleh baca ya Razzaq ini. Yaftahullah alaihi abwabar rizq, Allah bukakan atasnya pintu-pintu rezeki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah hingga kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diumumkan bahwa pengajian kita selanjutnya insyaallah kita mulai lagi pada tanggal 22 Juli.
22 Juli 2017 insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa at-tabi'a fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Tawdilna biha min jamil hajat. Allahumma jami'i sayyi'at wa tubna biha ala darajat wa tuballighna biha salaimin khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ajiran bid-din wa barakatan mu'min wa asatan fil wa taubatan qabla al-maut sadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa min al-azab wa nasma min al-jannah wa rizqna nazarun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.